Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa program studi bimbingan dan konseling semester 6 yang saat ini mengambil asistensi mengajar di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan. Cuman meskipun asistensi mengajar yang kerjasama dengan P4TK, Penjas, dan BK yang dilaksanakan oleh program studi bimbingan dan konseling di tahun 2022 ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan adik-adik telah memprogramkan di situ juga mata kuliah bimbingan dan konseling belajar yang dimana jumlahnya adalah 2 SKS. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran di dalam proses perkuliahan ke depan. Nah, adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, mudah-mudahan di tempat saudara bertugas menjadi asistensi mengajar tidak mengalami kendala, tidak mengalami kesulitan di dalam menyusun program, pelaksanaan program, dan evaluasi program yang saudara buat. Nah, adik-adik dituntut di situ untuk membuat sebuah program perencanaan, karena kemarin sudah dibekali pada saat pramagang di LPMP NTB, saudara dibekali dengan asesmen, bagaimana saudara membuat sebuah program di situ. Nah, di dalam mata kuliah BK Belajar yang saudara programkan pada semester ini, tentunya bisa bersinergi atau berkesinambungan dan atau yang disebut dengan terintegrasi dengan program itu. Nah, adik-adik perlu saya jelaskan bahwa di dalam perkuliahan ini tentunya kita tidak akan melakukan seperti biasa. Kita tidak bisa melakukan seperti biasa offline di dalam kelas karena adik-adik berada di lapangan. Nah, saya berharap di dalam pelaksanaan perkuliahan ini adik-adik bisa mensinkronkan dan menggunakan apa yang ingin dicapai di dalam mata kuliah BK Belajar ini dengan program yang adik-adik buat. Mari kita melihat seperti apa sih tuntutan mata kuliah yang harus kita capai ke depan dari dalam satu semester ini. Izinkan saya untuk screen ya. Oke. Oke, adik-adik, di dalam perkuliahan ini tentu identitas identitas mata kuliah kan saudara adik-adik udah tahu, yang dimana jumlahnya ada 2 SKS di BK Belajar ini yang dikeluarkan oleh program studi bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, pada pelaksanaannya yaitu pada jenjang sarjana ya pada di semester 6 kelas A dan B. Nah, apa sih tuntutan mata kuliah ini? Jadi, tuntutan mata kuliah ini adalah saudara mengkaji tentang konsep dasar belajar, bagaimana hakikat belajar, jenis-jenis kesulitan belajar, serta mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor kesulitan, serta mampu menganalisa, mendiagnosa kesulitan belajar, serta dapat menyusun rancangan. Ini yang paling penting. Menyusun rancangan layanan belajar secara kelompok serta atau klasikal dengan menggunakan model-model pendekatan teknik belajar. Tentunya di prosedur pendekatan tertentu,
untuk membantu siswa mengatasi masalah belajar, karir, pribadi, dan sosial di dalam konteks layanan bimbingan secara kelompok dan atau dilaksanakan secara kelompok atau disebut dengan secara klasikal. Tentunya di sini bahwa nanti saudara akan membuat merancang layanan ini menggunakan layanan secara kelompok atau secara klasikal. Nah, yang kita tuangkan di dalam mata kuliah ini adalah saudara harus mampu di situ menjalankan beberapa teknik-teknik. Ya, nanti akan apa saja yang akan dikaji di dalam mata kuliah ini. Yang poin pertama adalah saudara harus membekali diri dulu tentang rasa empati atau rasa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, mari kita melihat pokok-pokok bahasan kita. Yang pertama empati. Empati ada teknik video edukasi, biblioedukasi, ada role play, ada structural learning approach, experiential learning, dan klarifikasi nilai. Nah, ini yang akan menjadi bahan kita di dalam mata kuliah ini yang akan saudara akan pelajari dan mempraktekkan di lapangan itu seperti apa. Nah, nanti akan kita melihat pada poin-poin berikutnya, poin 1 sampai dengan 13 poin yang akan kita lakukan. Oke. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang akan kita capai, yaitu yang ingin dicapai bahwa tentunya yang pertama adalah saudara harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap secara religius di dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Saudara harus benar-benar pegang kuat etika sebagai mahasiswa, ya, etika akademik itu seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab dan pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri tentunya. Karena di tempat saudara asistensi mengajar, saudara tidak lagi ada namanya kerja kelas di situ. Saudara sudah ditempatkan, saudara akan melakukan diskusi bersama paling banyak 3 orang teman-teman saudara, 3 orang, ya paling sedikit 2 orang. Mudah-mudahan tidak ada yang sendiri di satu sekolah. Nah, ini capaian kita antara dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Ya. Yang pertama, yang terakhir adalah terampil melaksanakan bimbingan kelompok klasikal secara kelas besar. Tentunya di situ saudara akan melakukan paling tidak sekali di dalam asistensi mengajar terampil menggunakan layanan bimbingan kelompok secara klasikal, ya, atau kelas besar di situ. Yang kelas besar itu yang dimaksud adalah lebih dari 10 orang di situ siswanya yang akan saudara ajar. Nah, kita berlanjut ke capaian pembelajaran, capaian mata kuliahnya. Seperti apa sih capaian mata kuliah yang harus dicapai oleh adik-adik di mengikuti mata kuliah ini? Yang pertama adalah saudara harus mampu menguasai, menguasai, ya, konsep dasar konseling, ya, hakikat kesulitan belajar apa saja, jenis-jenis kesulitan belajar harus bisa saudara petakan di situ. Yang berikutnya, faktor-faktor yang membuat dia sulit belajar itu seperti apa sih? Saudara harus mampu membuat analisa, mensinkronkan dengan program yang saudara buat di dalam pelaksanaan program asistensi mengajar di sekolah-sekolah yang telah ditentukan itu. Baik itu dari SMA, sampai dengan SMP saat ini yang berada di Lombok Barat dan Mataram. Nah,
adik-adik yang saya banggakan, yang berikutnya adalah saudara mampu mempraktekkan semua teknik-teknik tersebut secara tepat. Yang tadi yang saya sebutkan teknik-teknik yaitu dari biblio edukasi, biblio video edukasi, ya, structured learning approach, experiential learning, klarifikasi nilai di situ. Nah, itu saudara harus mampu membuat, paling tidak saudara mampu mempraktekkan satu saja teknik yang tadi, tetapi baik hasilnya gitu. Daripada serampangan, misalnya semua teknik saudara ingin coba, tetapi tidak runut, tidak sesuai dengan tahapannya. Saya berharap satu saja yang bisa saudara lakukan, itu menurut saya hal yang bagus. Dan mudah-mudahan di dalam saudara asistensi mengajar ini, ya saudara bisa menemukan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh siswa yang bisa saudara angkat menjadi tugas akhir ke depan di semester 8, mulai dari semester 7 dan 8 ke depan gitu. Mudah-mudahan bisa saudara, kalau memang teknik ini bisa saudara angkat, silahkan, itu lebih bagus gitu. Nah, yang berikutnya, saudara mampu membuat instrumen layanan. Jadi, tadi saudara diminta untuk memahami langkah-langkah dengan tepat, ya, mampu mempraktekkan teknik-teknik itu, dan saudara harus mampu membuat instrumen yang dipakai. Instrumen yang digunakan di situ, instrumen-instrumen yang digunakan, misalkan RPP-nya, materinya, kalau saudara menggunakan video edukasi, videonya apa, model yang saudara gunakan apa, lembar refleksinya seperti apa, lembar evaluasinya seperti apa, itu yang bisa saudara lakukan gitu. Nah, karena di masing-masing teknik yang saya sebutkan tadi di atas, itu berbeda-beda tahapannya, berbeda-beda instrumen yang diinginkan oleh teknik-teknik itu. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya melalui video, atau mudah-mudahan bisa kita secara offline, secara online menggunakan Google Meet gitu. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah saudara harus mampu menguasai kondisi, ya, mekanisme perubahan di dalam layanan bimbingan dan konseling. Maksudnya di sini adalah bagaimana perubahan-perubahan itu muncul, misalkan sebelum saudara lakukan layanan itu seperti apa perubahannya, seperti apa perilakunya, seperti apa pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, ya, seperti apa yang dimiliki oleh peserta didik, murid, sebelum saudara lakukan layanan menggunakan teknik-teknik itu. Setelah saudara lakukan proses teknik menggunakan layanan teknik-teknik itu, nah, saudara harus mampu juga melihat sejauh mana perubahannya. Apakah dia akan meningkat? Perubahan itu bisa kita melihat dari pertama observasi dan lembar evaluasi yang kita buat. Oke. Berikutnya adalah saudara harus mampu menunjukkan rasa empati pada saat saudara melakukan layanan, baik itu secara layanan bimbingan dan konseling, baik itu secara individual, ya, kelompok atau klasikal, ya. Ini yang atau di luar layanan harus saudara mampu menunjukkan rasa empati yang bagus terhadap peserta didik atau siswa kita atau murid siswa kita. Nah, yang terakhir adalah, ini yang paling penting, ini adalah tujuan hasil akhir yang akan dicapai oleh siswa, oleh saudara pada saat mengambil mata kuliah ini. Nah, apa itu? Saudara harus mampu membuat laporan kegiatannya. Laporan kegiatan layanan yang saudara gunakan. Misalkan saudara menggunakan teknik-teknik yang saudara pilih, misalkan cukup satu saja yang saudara pilih, misalkan kalau empati bukan. Ini adalah hal yang wajib bukan kalau empati.
karena rasa ingin rasa merasakan penderitaan dari apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, misalkan saudara menggunakan video edukasi, saudara harus mampu nanti membuat perancangannya seperti apa, ya, instrumen-instrumen yang digunakan itu seperti apa, misalkan lembar observasinya, video yang digunakan apa, ya, lembar refleksinya seperti apa, lembar evaluasinya seperti apa. Itu saudara harus mampu membuat laporan. Yang berikutnya adalah saudara ini yang untuk mengukur saudara pernah melaksanakan program itu adalah saudara harus mampu membuat video kegiatannya. Beda loh video edukasi dengan video kegiatan layanan itu. Itu nanti pada tuntutan terakhir dari mata kuliah ini adalah saudara harus mampu membuat saudara harus membuat video kegiatan pelaksanaan layanan yang saudara ambil, ya, baik itu menggunakan teknik video edukasi, biblio edukasi, role play, structured learning approach, atau experiential learning, dan yang terakhir ada klarifikasi nilai. Mari kita lihat satu persatu yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah saudara harus mampu mempraktekkan teknik belajar biblio edukasi. Nah, di dalam biblio edukasi ini, ya, saudara tahapannya, ya, ada beberapa tahapan di dalam video edukasi ini. Yang pertama adalah saudara harus menyusun instrumennya. Instrumen biblio edukasi itu seperti apa? Apa saja yang dibutuhkan? Nah, di dalam instrumen biblio edukasi ini pertama adalah saudara harus mampu menyusun lembar-lembar, misalkan, ya, materinya saudara susun. Saudara harus melihat masalahnya apa yang akan saudara angkat kalau saudara menggunakan biblio edukasi ini. Masalahnya harus jelas, ya. Masalah yang harus jelas di situ, ya. Yang instrumen yang saya maksud di sini adalah RPP-nya seperti apa, ya. Nanti akan saya kasih gambaran RPP itu seperti apa. RPL, mohon maaf, RPP. RPL yang saya maksud, bukan RPP. RPL-nya seperti apa? Ya, cukup satu lembar karena RPL sekarang itu terintegrasi hanya satu lembar. Materinya seperti apa yang saudara pakai, video yang digunakan apa, lembar refleksinya, lembar observasinya, di situ harus saudara susun, dan lembar evaluasi untuk melihat keberhasilan setelah saudara lakukan layanan menggunakan video edukasi. Nah, adik-adik yang saya hormati, berikut adalah langkah-langkah biblio edukasi itu. Antara biblio edukasi ada persamaan tahapan, ada persamaan instrumen. Cuman bedanya di situ kalau saudara gunakan biblio, saudara modelnya itu menggunakan cerita atau naskah. Kalau biblio menurut saudara, kalau video menurut saudara menggunakan video, ya, yang durasinya tidak boleh lebih dari 20 menit video itu, tetapi menggambarkan perilaku yang akan kita rubah. Oke, mudah-mudahan saudara bisa menangkap apa yang saya maksud gitu. Nah, tahap langkah-langkah biblio edukasi itu yang pertama adalah introduction atau pengantar. Pengantar ini terdiri dari langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, ya. Introduction ini saudara menjelaskan masalahnya apa yang akan saudara angkat, ya. Latar belakang masalahnya seperti apa menurut pengamatan saudara selama di situ, ya. Karena saudara akan menggunakan lembar observasi. Materi harus disampaikan, materi apa yang dikembangkan,
harus sesuai dengan perilaku yang akan kita rubah. Itu. Nah, selanjutnya saudara memberikan model. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada perbedaan antara biblioedukasi dengan video edukasi. Kalau dalam biblioedukasi, saudara menggunakan modelnya itu menggunakan model bacaan. Ya, saudara akan menggunakan model bacaan. Nah, di sini misalkan tetapi bacaan-bacaan yang high quality gitu ya, bacaan-bacaan yang bagus yang mencerminkan perilaku yang akan kita rubah. Ingat, perilaku yang mencerminkan perilaku yang kita rubah, bukan bacaan-bacaan yang biasa, bukan bacaan-bacaan ini bukan bacaan dari materi-materi pembelajaran, materi-materi mata pelajaran yang ada di situ, baik dari tingkat SMA sampai dengan tingkat SMP. Bukan itu, tetapi saudara harus mencari bacaan yang memang benar-benar mencerminkan perilaku atau masalah yang akan kita rubah di situ. Bukan, jangan sampai saudara menggunakan materi mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan tentang membaca atau mendengarkan, bukan itu gitu. Tetapi yang misalkan novel-novel yang saudara rangkum, saudara sudah membaca novel yang high quality, misalkan salah satu contoh adalah punyanya Andrea Hirata misalkan tentang Laskar Pelangi atau yang lain gitu. Itu saudara membuat sinopsisnya, ya, saudara jelaskan kepada siswa itu seperti apa, ya, seperti bagaimana novel itu bercerita. Paling tidak saudara menjelaskan itu atau meminta siswa untuk membacanya paling tidak hanya 20 menit paling panjang, ya. Nah, berikutnya adalah setelah itu saudara akan lakukan refleksi isi dan refleksi diri. Ini instrumennya. Ini instrumen yang harus saudara susun. Ada 2, lembar refleksi isinya dan lembar refleksi diri. Ini yang paling penting. Kalau tidak saudara buat refleksi isi dan refleksi dirinya, tidak ada gunanya saudara akan memberikan bacaan itu. Tidak ada gunanya saudara akan menggunakan teknik ini. Karena di sini yang paling pentingnya. Ketika saudara membuat perubahan perilaku misalkan, saudara harus mampu membuat refleksi isinya seperti apa. Misalkan salah satu contoh. Refleksi isi ini berpedoman kepada apa yang dia baca oleh siswa yang tadi. Yang jadi model bacaan ini, ke model bacaan. Misalkan apa yang dilakukan oleh siapa namanya yang di Laskar Pelangi, misalkan si Kribo di situ, ya. Misalkan di situ apa yang dilakukan ketika dia melakukan ingin sesuatu misalkan. Apa yang dilakukan di situ? Nah, salah satu contoh seperti itu. Apa yang dilakukan ketika melihat temannya berkelahi? Si A sama si B, apa yang dia lakukan ketika melihat misalkan si A sama si B berkelahi? Apa yang dilakukan? Tentunya yang kita tanyakan di refleksi sini adalah tokoh yang kita tokohkan di dalam cerita itu. Nah, berikutnya adalah lembar refleksi diri. Ini berbeda. Berbeda dengan lembar refleksi isi di situ. Yang dimaksud dengan refleksi diri itu adalah kita menanyakan kepada siswa, kepada orang lain itu berdasarkan pemahaman dirinya. Misalkan yang tadi saya tanyakan apa yang dilakukan oleh si A di dalam cerita itu ketika melihat si A dan atau si B atau C berkelahi. Apa yang dia lakukan? Itu kan menurut
bacaan itu. Tetapi kalau menurut dirinya, ya, menurut dirinya di situ adalah apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu berkelahi. Apakah melarainya sesuai dengan bacaan? Tentu tidak jauh beda dengan konteks itu. Nah, selanjutnya saudara akan menyusun instrumen umpan baliknya. Dari mana kita melakukan umpan balik di sini? Kita melakukan umpan balik itu melalui refleksi, lembar refleksi yang kita buat. Baru terakhir adalah evaluasi. Ini yang paling penting. Antara Biblio dan video edukasi ini sama tekniknya, ya, sama langkah-langkahnya di situ, sama instrumen yang digunakan. Cuman di dalam video itu saudara di dalam pemberian model, saudara menggunakan video di situ yang berdurasi antara 10 sampai 20 menit, tidak boleh lebih dari itu gitu. Oke. Saya lompat karena ini sama dengan Biblio dan video edukasi, tahapannya cuman modelnya saja yang berbeda. Yang berikutnya adalah saudara mampu menyusun instrumen role play. Ini yang harus saudara susun sebelum saudara menggunakan role play. Ya. Saudara bisa menyusun apa saja yang dibutuhkan di dalam instrumen role play itu. Yang pertama di persiapan awal. Di persiapan awal itu yang akan saudara lakukan adalah saudara harus mampu membuat skenario bermain perannya terlebih dahulu. Skenario bermain perannya seperti apa? Misalkan si yang tokoh A, tokoh B, tokoh C itu seperti apa dialognya. Kalau skenario itu seperti orang kalau saudara menonton film, apa yang akan dibaca, apa yang dilakukan gitu. Bahasa-bahasa apa yang diucapkan ketika dia bermain peran nantinya. Misalkan si A dan si B percakapannya seperti apa. Itu yang dibuat. Selain skenario, di sini saudara harus mampu memilih pemainnya, siapa yang akan menjadi A, siapa yang menjadi B, ya, melatih agar gestur tubuhnya, cara dia berbicara, cara dia wajahnya seperti apa, cara merasakan sesuai dengan dialog yang kita buat itu. Setelah kita rasa perlu, ya, di situ baru kita melaksanakan. Nah, bagaimana di pelaksanaan ini? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah di dalam pelaksanaan ini, di dalam pelaksanaan role play ini juga saudara harus pertama tahapannya adalah saudara harus melakukan introduction-nya. Kita menjelaskan, yang pertama adalah menjelaskan masalah apa yang kita angkat. Saya yakin kalau saudara mampu membuat skenario yang bagus, saya rasa itu siswa akan menjadi antusias untuk melaksanakan. Nah, selanjutnya, saudara di dalam pelaksanaan itu yang pertama adalah saudara introduction, menjelaskan materi yang akan saudara angkat, menjelaskan perilaku yang saudara angkat. Yang kedua adalah bermain peran. Bermain peran oleh pemerannya. Apa yang disusun juga di situ. Saudara harus menyiapkan lembar observasi bermain peran. Juga di situ. Nah, ini bermain peran ini bisa diulang 2-3 kali sehingga saudara menemukan perilaku-perilaku yang akan kita rubah itu bisa terlaksana. Yang terakhir adalah tahapannya adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah saudara menyusun lembar
umpan balik, ya, menyusun lembar evaluasi untuk melihat sejauh mana perubahan perilaku yang akan kita rubah itu. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah menyusun instrumen studi learning approach. Apa saja yang dibutuhkan di dalam instrumen studi learning approach? Yang pertama adalah saudara harus membuat RVL-nya, menentukan perilaku yang dirubah di situ. Menentukan perilaku seperti apa perilaku yang akan kita rubah, ya. Seperti apa? Yang berikutnya adalah materi yang berkenaan dengan perilaku yang kita rubah itu. Ini yang harus saudara susun. Saudara akan lakukan. Nah, yang kedua adalah sesuai dengan tahapannya adalah memberikan model. Memberikan model itu bisa menggunakan cerita, bisa menggunakan video. Sesuai dengan yang misalkan model yang ada di biblioterapi itu saudara gunakan atau di video edukasi bisa. Model ini bisa menggunakan benda hidup, ya, benda bergerak, benda dan benda mati di situ. Bisa saudara menggunakan cerita, boleh, menggunakan video, boleh, ya, di dalam memberikan model. Atau kita mengundang seseorang yang pernah mempunyai perilaku yang akan kita rubah. Kita undang dia bagaimana dia bisa berubah gitu. Misalkan contohnya orang-orang yang telah menggunakan narkoba, sekarang udah berhenti menggunakan narkoba, itu bisa kita undang bercerita di situ di kelas itu seperti apa. Itu namanya model. Nah, selanjutnya saudara harus menyusun lembar refleksi isi dan lembar refleksi diri. Ini bukan model di sini. Lembar refleksi diri. Ya. Sama dengan yang tadi saudara susun pertanyaan-pertanyaan di dalam lembar refleksi isi dan lembar refleksi diri itu paling tidak minimal ada tiga pertanyaan yang menyangkut dengan perilaku yang kita rubah yang sesuai dengan yang kalau refleksi sini sesuai dengan model yang kita berikan, kalau lembar refleksi ini sesuai dengan keadaan dirinya saat itu. Nah, berikutnya ada role play, bermain peran. Langkah tahapan-tahapan role play ini sama dengan yang di sini. Instrumennya sama, ya. Instrumen yang kita buat itu sama dan evaluasinya juga sama. Nah, bedanya kalau di dalam role play yang di role playing dengan role play yang ada di studi learning approach, antara role play dan umpan balik berbeda. Dia tempatnya umpan balik dari hasil role playingnya dan pelatihan perilaku yang kita rubah. Baik itu pelatihannya bisa dilakukan di rumah, ya, dalam jangka sekian hari, ya, baru ke lembar evaluasi. Nah, untuk materi-materi yang tadi dari role video edukasi, role play dan studi learning approach ini bisa saudara lihat di buku saya. Di buku saya yang bersama di tahun 2016 itu, ya. Nanti akan ada di situ. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas saudara mampu menyusun instrumen menggunakan experiential learning punyanya David Kolb yang mempunyai ada empat tahap.
Yang pertama adalah experience-nya, pengalamannya seperti apa, ya, merefleksi pengalamannya itu, merefleksi pengalaman, ya, menjadi konseptual thinking-nya, ya, dan bagaimana pelaksanaan berikutnya, evaluasi doing-nya seperti apa. Nah, instrumen-instrumennya adalah yang pertama ada kalau saudara akan menyusun instrumennya, perilaku apa yang akan kita rubah. RPL-nya seperti apa, yang kita harapkan lembar evaluasinya seperti apa. Model yang kita gunakan ini tidak menggunakan model, ya, tetapi menggunakan materi-materi perilaku yang akan kita rubah, yang berdasarkan pengalaman sendiri. Ingat, experiential learning ini didasarkan oleh pengalaman sendiri siswa. Oke? Bisa dipahami? Oke. Yang terakhir adalah model atau teknik value klarifikasi nilai. Value klarifikasi teknik atau yang disebut dengan belajar klarifikasi nilai. Di sini ada tahapannya, ada 3, bagaimana kita memilih perilaku, ya, yang akan kita rubah, ya. Yang berikutnya adalah bagaimana dia memilih perilaku yang dirubah, bagaimana dia menghargai terhadap proses-proses yang dia lakukan. Selanjutnya terakhir adalah bagaimana merubah perilaku itu yang akan dirubah. Tindak lanjutnya seperti apa. Nah, di dalam value clarification teknik ini saudara bisa menentukan sebuah instrumen, ya, instrumen-instrumen yang tentunya di sini bagaimana melihat seseorang itu bisa memilih terhadap masalah-masalah yang dia hadapi. Mana yang prioritas harus diselesaikan di situ. Bagaimana dia menghargai permasalahan yang dia hadapi itu intinya bahwa bagaimana dia menghargai di sini adalah mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dia lakukan. Nah, di tindakan ini bagaimana dia akan melakukan perubahan terhadap perilaku yang akan dia rubah. Oke, yang berikutnya adalah tidak terasa ini sudah lama saya hampir setengah jam lebih saya berbicara. Oke. Selanjutnya akan saya paparkan pada saudara tentang daftar pustaka yang bisa menjadi acuan saudara di dalam materi-materi perkuliahan ini. Yang pertama adalah buku tentang panduan pelatihan self advokasi siswa SMP untuk konselor sekolah. Ini buku saya dengan Bu Alu di tahun 2016, ya. Punyanya Brockball, ya. Punyanya Daniel Tilman di situ, ya. Daniel Tilman ini berbicara dengan living value atau yang dengan teknik klarifikasi nilai dari tingkat PAUD sampai dengan SMA. Nah, punyanya Jane Siegel di situ di tahun 1997 ini buku babonnya, ya, tentang kecerdasan emosional. Bagaimana praktisnya, pedoman praktisnya di dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Punyanya Mansur Musli ini tahun 2011 tentang pendidikan karakter. Nah, ada juga saya sebelum menulis di sini, saudara bisa juga membaca buku tentang profil pelajar Pancasila. Pancasila yang dikeluarkan oleh oleh Kemenristek Dikti. Bu, mohon maaf.
Kemendikbud Ristek ya, Kemendikbud Ristek di tahun 2021 dan 2022. Ini buku ini, buku pedoman ini memang belum banyak ya, karena baru di sini. Ini khusus kepada sekolah-sekolah penggerak di situ. Kalau sekolah tempat saudara menjadi sekolah penggerak, saudara akan mendapatkan bisa memiliki kopian dari PDF dari buku ini, buku profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau saudara menginginkan buku ini bisa hubungi saya, nanti bisa saya kopikan di saya, karena saya sudah punya dari tahun 2021 sampai sekarang 2022 ada di saya tentang profil pelajar Pancasila. Oke. Jika nanti untuk pengiriman tugas, laporan dan yang lain bisa saudara lakukan ke email, dan untuk menambah pemahaman saudara, menambah materi-materi yang tadi saya sebutkan, bisa saudara kunjungi blog saya. Ini blog saya. Oke. Nah, ini yang saya bilang bahwa yang tadi ya, yang tadi bisa saudara, yang tadi di awal, apa sih yang dicapai di dalam hasil akhir yang ingin dicapai di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah RPL yang membuat rancangan program atau yang disebut dengan RPL ya. Yang kedua, menyusun instrumen-instrumen tadi. Kalau saudara menggunakan structural learning approach, saudara harus memenuhi instrumen-instrumen yang tadi. Misalkan instrumen pendukung seperti lembar refleksi diri, lembar refleksi isi, video, biblioedukasi, biblionya, narasi ini narasi dari biblio itu, bacaan itu yang akan saudara buat. Nah, lembar instrumen evaluasi yang tadi masing-masing mempunyai lembar evaluasi tersendiri. Nah, saudara di akhir mata kuliah ini saudara harus mampu membuat laporan layanan yang saudara ambil menggunakan satu saja teknik, ya laporannya itu berbentuk portofolio dan video pelaksanaan ini pada saat saudara melakukan pelaksanaan layanan bimbingan baik secara kelompok dan klasikal, wajib saudara menyusun video ini, video pelaksanaan ini. Dan nanti saudara akan unggah ke kanal ya YouTube saudara. Ya. Saudara sendiri. Nanti saya akan meminta link video itu sendiri. Link videonya saja cukup bagi saya. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Oh ya, tadi saya lupa, saya akan kasih sedikit gambaran tentang RVL. Ya nanti karena pada pertemuan berikutnya saya akan jelaskan bagaimana RVL. Ya, atau bisa saudara untuk penjelasan RVL ini bisa saudara kunjungi di video sebelumnya video sebelumnya di channel saya ini ya. Bisa saudara lihat di situ ada penjelasan RVL. Ya. Oke, saya biar tidak keliru ada kekeliruan nanti ya. Oke, saya akan jelaskan di situ dan sedikit akan memperlihatkan saja bagaimana contoh RPL itu ya.
bagaimana contoh RPL ya yang tadi. Oke, udah terlihat adik-adik. Nah, inilah contoh dari RPL layanan bimbingan dan konseling secara kelompok. Di tahun berapa saudara lakukan? Mohon maaf ini masih di tahun 2020 kemarin ya. Misalnya seperti ini ada identitas sekolahnya, layanannya berapa? Ada tujuan, metode dan alat di situ. Apa yang saudara gunakan metode apa? Apakah saudara menggunakan metode daring atau luring ya? Alat media yang saudara gunakan apa nanti? Kalau ada PPT-nya ya saudara harus cantumkan. Nah, langkah-langkah layanannya seperti apa? Ini karena ini adalah layanan langkah-langkah layanan video edukasi ya seperti ini langkah-langkahnya. Ya. Tahap awalnya seperti ini ya, tahap intinya menampilkan materi PPT-nya ya, menyaksikan video, memandu refleksi, umpan balik ya. Mengulang kembali di situ dan memberi kesempatan untuk berkomentar. Tentu di umpan balik itu saudara harus memberikan. Nah, saudara di penutup itu membuat kesimpulan terhadap hasil umpan baliknya seperti apa, menyampaikan rencana layanan yang akan datang akan saudara gunakan seperti apa, itu harus disampaikan. Oh, besok adik-adik setelah ini kita akan lakukan menggunakan teknik yang lain ya. Misalkan kalau terjadi perubahan perilaku misalkan, saudara akan menetapkan teknik ini, ya tidak masalah. Ya, kegiatan diakhiri dengan doa dan salam itu. Nah, evaluasinya menggunakan ini, menyimak prosesnya, bagaimana evaluasi prosesnya harus bisa saudara lihat, bisa dijabarkan. Evaluasi layanannya, saudara harus bisa membuat angket kemampuan terhadap layanan itu. Oke. Ini yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan saudara, wawasan kita di dalam pelaksanaan perkuliahan dari mata kuliah bimbingan dan konseling belajar di program asistensi mengajar ini di tahun tahun akademik 2021-2022 pada semester genap ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya seperti apa tuntutan dari mata kuliah yang akan kita lakukan. Seperti apa tuntutan atau yang akan dipersiapkan oleh kita sebagai yang mengikuti mata kuliah ini seperti apa. Adik-adik perlu dipahami bahwa ini apa yang saya sampaikan di RPS tadi itu bukan tuntutan dari saya pribadi, tetapi itu adalah tuntutan dari mata kuliah ini. Dari masing-masing materi yang saya kembangkan itu di dalam perkuliahan ini itulah tuntutannya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran kita, menjadi bahan pertimbangan kita untuk membuat sebuah program layanan ya, dan mudah-mudahan menjadi bisa kita laksanakan dengan baik ya. Ini baru penjelasan tentang RVS saja. Nanti saya akan jelaskan dengan yang lain. Kalau saudara ingin bisa saudara tonton video-video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang materi-materi yang saya berikan ini. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya pada adik-adik bahwa ini dijawab di dalam hati saudara. Saudara simpan ya di dalam hati saudara. Nanti kita akan lihat hasilnya. Pertanyaan itu jawaban saudara itu bisa berubah apa tidak di akhir mata kuliah kita. Pernyataannya seperti ini. Ada bukan pernyataan sih, pertanyaannya seperti ini. Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara melihat seekor kata atau seekor kodok lewat
di jalan raya, dan saat itu juga saudara sedang mengendarai sepeda motor atau mengendarai sepeda atau sedang berjalan, apakah saudara akan menginjaknya, membuat dia menjadi mati berkeping-keping di situ, atau saudara akan menghindar? Jawabannya, saya ulang ya. Saya ulang. Apa yang akan saudara lakukan ketika di tengah jalan saudara menemukan kodok atau kata lewat di jalan, dan saat itu juga saudara lewat menggunakan sepeda motor, apa yang akan saudara lakukan? Yang pertama, apakah saudara akan menginjaknya atau melindasnya menjadi mati dan berkeping-keping, atau saudara akan menghindar? Jawabannya saudara simpan di dalam diri saudara, ya. Nanti pada akhir sesi perkuliahan kita di semester ini saya akan tanyakan kembali seperti apa jawaban saudara, apakah akan berubah sekarang, mulai sekarang, atau tetap. Oke? Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada pencerahan sedikit tentang pengantar mata kuliah ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.